tahu bahwasanya syirik merupakan dosa terbesar. Sebagaimana datang dalam dalil-dalil yang banyak, seperti dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik merupakan dosa yang besar. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud, tatkala beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayu dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Oleh karenanya, para ulama ijma' sepakat bahwasanya kesyirikan dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain, daripada membunuh orang lain, daripada berzina, daripada merampas, merampok, daripada durhaka kepada orang tua, daripada membunuh kedua orang tua. Ya. Dosa kesyirikan lebih a'zam, lebih besar daripada itu semua. Kenapa? Karena kesyirikan berkaitan dengan hak istimewa Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulillah bil huda bidil haqi li yudirahu ala dini kullihi wala kharihal khafirun wala kharihal musyrikun wala kharihal karihal munafikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan bisa melakukan ceramah pada hari ini. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu syirik. Syirik adalah suatu tindakan atau keyakinan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain atau orang lain. Syirik adalah termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tergolong dosa yang sangat besar. Bahaya dari perbuatan syirik akan menimbulkan akibat negatif, yaitu adalah amalan soleh yang dikerjakan oleh orang-orang yang musyrik akan sia-sia dan lenyap begitu saja. Yang kedua adalah orang-orang yang musyrik benar-benar melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Yang ketiga adalah akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khali'ula ikahum sarrul bariyah, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Cara kita untuk menghindari perbuatan syirik yaitu adalah selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar kita akan terhindar dari perbuatan yang keji. Yang kedua adalah selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu dapat membantu kita mencari jalan keluar untuk permasalahan kita. Yang ketiga adalah selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berada dalam kesadaran bahwa syirik itu akan menyeret kita sendiri ke dalam neraka. Yang keempat adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di hati kita akan tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan Sang Khalik. Ibadah merupakan salah satu komponen dasar dalam membangun kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima, yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena telah mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa
selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Dari ayat ini kita dapat memahami betapa seriusnya konsekuensi dari perbuatan syirik. Oleh karena itu, marilah kita lihat dari beberapa hadis yang menekankan tentang bahayanya syirik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Selain dari itu, Dia mengampuni dosa siapapun yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis lain dikatakan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kedua hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan tergolong dalam dosa yang sangat besar. Dan marilah kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita tergoda untuk menyekutukan Allah dengan hal-hal lain. Mungkin kita terlalu cinta dengan harta kita, kedudukan, dan bahkan orang lain, sampai kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim, tugas kita adalah menjauhi segala bentuk syirik dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita introspeksi diri dan memperbaiki niat kita dan hindari segala bentuk syirik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itu kita dapat mengharapkan rahmat dan ampunannya. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk tetap teguh di jalannya dan menjauhi segala bentuk syirik dan meraih kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Mungkin itulah ceramah singkat dari saya. Saya akhiri, walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.